Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Kelas, siapkan kelas. Setelah itu berdoa. Bersiap. Beri salam. Doa mulai. Kelas siapa yang tidak hadir? Coba. Sudah siap belajar? Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Halo Halo Bandung yang dipimpin oleh Bumi. Bumi silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengadakan kesepakatan kelas ya. Yang pertama, datang tepat waktu di kelas. Yang kedua, mengikuti instruksi guru dengan seksama. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang kelima, mendengarkan dengan baik saat guru berbicara. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Baiklah, kita masuk pelajaran hari ini mengenai Syu'abul Iman. Ada yang masih ingat apa pengertian Syu'abul Iman? Ada. Saya Pak. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Zawi adalah dalam kitab Kamil Tuhiyah ala Manzumati Syu'abul Iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun jika dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Ya, terima kasih kepada Nabila. Bila sebelum kita mulai pelajaran, kita breaking dulu. Lupa silakan. Diri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama mengetahui tanda-tanda orang beriman, problematika keimanan di sekitar kita, kemudian hikmah dan manfaat suatu iman. Kemudian kedua, siswa dapat mempresentasikan hasil karya tentang tanda-tanda orang beriman, hikmah dan manfaatnya. Dalam minggu kemarin kita telah mempelajari pengertian, kemudian macam dan pembagian syu'abul iman. Ada iman yang berhubungan dengan hati, iman yang berhubungan dengan lisan, dan iman yang berhubungan dengan perbuatan. Jadi hari ini kita lanjutkan, yaitu tanda-tanda orang beriman, kemudian problematika keimanan di sekitar kita, dan hikmah manfaat syu'abul iman. Jadi sebelum kita melanjutkan, Bapak kasih waktu untuk membaca 15 menit ya. Buku catatan kemarin dibuka. Baca dulu ya. Kasih waktu 15 menit, silakan dibaca. Coba dibentuk kelompok dulu. Baiklah, ini yang KPD petunjuk untuk membuat peta konsep atau mind map ya. Ini kelompok 3. Silakan dibuat peta konsep atau mind map. Ya. Kemudian kelompok 2, problematika keimanan di sekitar kita. Kemudian kelompok 3, hikmah dan manfaat syu'abul iman. Silakan dibuat.
Bagaimana siap? Kalau udah siap, kelompok 1 dari perwakilan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang problematika pada keimanan di sekitar kita. Yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, merupakan sumber munculnya sikap hasut, yang kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Lihat setan yang selalu menyesatkan, ancaman dan budaya setan bagi kaum muslimin harus selalu kita waspadai setiap saat. Tipu daya setan dan menguasai diri seorang muslim dalam bentuk ketidakberdayaan kaum muslimin untuk mengendalikan diri, menahan amarah dan sifat-sifat buruk setan lainnya. Godaan hawa nafsu dan dari dalam diri. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap muslim. Lihat seorang muslim melawan nafsu jauh lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Saya sebagai moderator, ketuanya Erit, dan memperjelaskan bacaan tanah. Kami akan menjelaskan tema dan manfaat syabul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggunakannya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyiapkan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahan musuhnya. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesedihan, benda-benda keramat, tahayul, khurafat, dan sebagainya. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am surat 6 ayat 162 berikut ini. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Hanya itu dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan dikembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya sudah bagus. Jadi kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kelompok 1.
Tanda-tanda orang beriman. Jika mendengar nama Allah SWT disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, supaya bisa menyimpulkan. Kalau tidak, silakan disimpulkan. Supaya bisa menyimpulkan semuanya. Hikmah Syu'abul Iman. Kami Pak. Ya, silakan. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluknya. Dua, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluknya. Tiga, tidak akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang benar. Empat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Lima, iman menunjukkan sifat ikhlas. Enam, iman mendatangkan keberuntungan. Tujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Terima kasih kelompok. Jelas, coba perhatikan kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Pertama, tanda-tanda orang beriman. Jika mendengar nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah. Kemudian problematika ujian orang beriman. Yang pertama, mukmin yang saling membenci. Kemudian kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Kemudian yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam setiap mukmin. Sampai di sini paham? Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, ada yang kurang dari penyampaian Bapak? Dipahami? Tidak. Setelah bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Amin. Setelah pelajaran minggu depan kita lanjutkan dengan menghindari perbuatan berfoya-foya. Jadi kalian bisa membaca dari buku referensi yang di internet. Jadi minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita menghindari perbuatan berfoya-foya. Nah, hari ini Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi